kita akan membahas soal nomor 9. Diketahui di situ 3x kuadrat min 7x plus 8 per x kuadrat plus 1 dia lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 2. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi langkah pertama, karena di situ ada pertidaksamaan di kanan kiri, maka kita pecah dulu. Pecah menjadi 2 buah pertidaksamaan. Menjadi 2 pertidaksamaan. Nah, untuk yang pertama, oke, kita tuliskan dulu di sini 3x kuadrat plus 7x plus 8 per x kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, ini kalau kita pecah jadi 2, berarti yang pertama yaitu 1 kurang dari 3x kuadrat min 7x plus 8 per x kuadrat plus 1, dan yang kedua yaitu 3x kuadrat min 7x plus 8 per x kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, yang ini kita ubah karena dia ada di sebelah kiri satunya, berarti kita balik aja, min 8 plus 8 per x kuadrat plus 1 lebih dari 1. Nah, yang ini tetap ya, jadi 3x kuadrat min 7x plus 8 per x kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, jadi nanti kita mengerjakan 2 pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, langkah kedua kita cari penyelesaian dari persamaan 1. Jadi langkah kedua, kita ubah dulu persamaan 1 menjadi bentuk px per qx lebih dari 0. Karena di sebelah kanan belum 0, kita bikin 0 dulu. Di sini pertidaksamanya adalah 3x kuadrat min 7x plus 8 per x kuadrat plus 1 lebih dari 1. Nah, biar yang kanan 0, berarti kita kurangkan 1 di kedua-dua, jadi 3x kuadrat min 7x plus 8 per x kuadrat plus 1 min 1 lebih dari 0. Nah, ini kalau kita kurangkan 1, berarti kita samakan minusnya. 3x kuadrat min 7x plus 8 per, kita samakan minusnya jadi 1x kuadrat plus 1. Berarti di sini min 1-nya kita kalikan x kuadrat plus 1. Nah, ini jadinya 3x kuadrat min 7x plus 8. Kita kalikan min 1 jadi min x kuadrat min x. Min 1 ya. Per x kuadrat plus 1. Nah, 3x kuadrat dikurangi x kuadrat yaitu 2x kuadrat min 7x, dia tetap plus 8 min 1, jadi plus 7 per x kuadrat plus 1 lebih dari 0. Nah, kemudian langkah ketiga, nah itu kan membuat 0-nya. Dari persamaan 1. Nah, yang pertama, untuk pembilangnya di situ adalah 2x kuadrat min 7x plus 7.
menentukan faktornya berarti kita sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan ternyata dia tidak ada faktornya. Berarti kita cari D-nya. B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berarti min 7 kuadrat min 4 kali A-nya 2, C-nya 7, 49 min 4 kali 2 kali 7, 4 kali 2 8, 8 kali 7 adalah 56. Jadi 49 dikurang 56 adalah min 7. Berarti dia negatif atau kurang dari 0. Karena D-nya kurang dari 0, maka ini disebut definite negatif, definite positif ya. Nah, definite positif syaratnya D kurang dari 0, yang kedua adalah A lebih dari 0. Karena di sini A-nya 2 berarti benar dia definite positif. Kemudian untuk penyebutnya di situ adalah x kuadrat plus 1. Kalau kita sama dengan kan 0, ternyata dia juga tidak ada faktornya, berarti kita cari D-nya. B kuadratnya karena di sini variabel x yang nggak ada berarti 0. 4 kali A-nya 1, C-nya 1, 0 min 4. Jadi ini kurang dari 0. Karena dia juga kurang dari 0, berarti definite positif juga. Berarti D kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0. Nah, karena pembilang dan penyebut sama-sama definite positif, artinya semua ini karena pembilang dan penyebut keduanya adalah definite positif, maka agar pertidaksamaannya positif, menghasilkan nilai positif, atau positif, maka X yang memenuhi adalah semua X bilangan real. Nah, jadi untuk pertidaksamaan yang pertama itu semua X yang memenuhi. Kemudian langkah ke-4 kita cari untuk persamaan kedua ya. Langkah 4 kita menentukan membuat 0 untuk persamaan kedua. Nah, untuk persamaan kedua kita tuliskan lagi di sini persamaannya adalah x 3x kuadrat min 7x plus 8 per x kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan 2. Kita pindahkan dulu 2 ke kiri, jadi 3x kuadrat min 7x plus 8 per x kuadrat plus 1 min 2 kurang dari sama dengan 0. Kita samakan menyebutnya, jadi x kuadrat plus 1 yang di sini 3x kuadrat min 7x plus 8 min 2 dikalikan x kuadrat plus 1. Nah, kemudian kita
adalah x kuadrat min 2x kuadrat min 2 kali 1 min 2 per x kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat sama dengan x kuadrat min 7x plus 8 min 2 adalah plus 6 per x kuadrat plus 1. Nah, membuat 0 yang pertama ketika yang pembilangnya sama dengan 0. Nah, kalau dia sama dengan 0, maka faktornya x min 6 min 1. Berarti x min 6 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 6. Atau x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Nah, untuk penyebutnya x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, ini berdasarkan langkah ketiga, dia adalah definite positif. Kalau definite positif, gak usah kita cari faktornya. Kemudian langkah ke-5, kita menentukan daerah. Arsiran. Berdasarkan langkah 4, kita dapat x-nya yaitu 1, di sini 6. Nah, untuk menentukan arsiran bisa disubstitusikan nilai yang ada di sebelah kiri, di tengah, dan di kanan. Jadi kita substitusikan yang ada di kiri yaitu kurang dari 1. Kita ambil nilai x-nya adalah 0. Kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Jadi 0 kuadrat min 7 kali 0 plus 6 per 0 kuadrat plus 1. Berarti di sini 6 per 1 yaitu 6. Berarti dia lebih dari 0 atau positif. Yang kedua, ketika x-nya di antara 1 sampai 6. Di antara 1 sampai 6 berarti x-nya, misalkan x-nya 2. Per 2 kuadrat plus 1, 4 min 14 plus 6 per 4 plus 1, jadinya 4 per 5, dikurang dari 0 atau negatif. Nah, kemudian yang ada di sebelah kanan 6. Kita ambil nilai x-nya 7. 7 kuadrat min 7 kali 7 plus 6 per 7 kuadrat plus 1. 49 min 49 plus 6 per 49 plus 1. Nah, yang ini 49 min 49 adalah 0 plus 6, berarti dia 6 per 50. Nah, jadi kalau kita masukin ke garis bilangan lagi, 1, 6. Di sini adalah positif, negatif, positif. Yang diminta untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu x kurang dari sama dengan 0. Berarti yang kita arsir adalah yang negatif. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah ke-6. Kita menentukan interval. Batas nilai x.
berarti batasnya X-nya itu adalah antara 1 dan 2, atau kalau kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka HP-nya adalah X, di mana X di antara 1 dan 2, dan X-nya elemen bilangan real. Nah, berdasarkan jawaban ini, maka opsi yang paling benar adalah opsi yang